Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cantika Story, sebelum kita mulai jangan lupa tekan tombol subscribe ya sayang. Pernahkah kalian membayangkan seorang gadis desa sederhana yang baru saja lulus kuliah, tiba-tiba harus bekerja di negeri jauh tanpa kesiapan batin? Inilah kisah tentang Sri. Gadis Indonesia yang hidupnya berubah selamanya di negeri Arab. Sri adalah gadis muda asal Jawa Tengah, usianya baru 23 tahun. Ia baru saja menamatkan kuliahnya di sebuah universitas kecil di kotanya dengan nilai yang cukup baik. Wajahnya lembut, suaranya halus, dan tutur katanya santun. Sejak kecil, Sri dikenal sebagai anak yang berbakti, tidak pernah membantah kedua orang tuanya. Namun hari-hari terakhir ini, rumah mereka di desa terasa tegang. Setiap malam, ayah dan ibu Sri berbincang di ruang tengah rumah sederhana mereka. Perekonomian keluarga sedang sulit, hasil panen gagal, dan utang menumpuk. Sri, coba kau pikirkan baik-baik nak. Kalau kamu mau berangkat kerja ke Arab, gajinya besar. Bisa bantu ibu sama bapak melunasi utang, kata ibunya lembut namun tegas. Sri menunduk. Hatinya berguncang. Ia belum siap. Ia takut meninggalkan kampung halaman, takut hidup di negeri orang yang budayanya jauh berbeda. Namun di wajah ayah dan ibunya, ia melihat harapan besar yang tak tega ia patahkan. Tapi Bu, Sri belum pernah jauh. Bagaimana kalau nanti Sri nggak kuat? Ucapnya pelan. Allah pasti jaga kamu nak. Yang penting niatmu baik, jawab ibunya sambil menahan air mata. Hari demi hari berjalan. Sri mencoba menolak secara halus, namun tekanan ekonomi semakin kuat. Hingga suatu pagi, datanglah seorang petugas dari penyalur tenaga kerja luar negeri. Ia menjelaskan bahwa ada posisi staf keuangan di sebuah perusahaan besar di Arab. Pekerjaan itu dianggap lebih aman dan terhormat dibanding menjadi asisten rumah tangga. Meski hatinya berat, Sri akhirnya menandatangani berkas keberangkatan itu. Malam itu ia tak bisa tidur. Matanya menatap langit-langit kamar bambu yang penuh kenangan. Ya Allah, kalau ini memang jalan hidupku, tolong kuatkan hati ini, bisiknya pelan. Beberapa minggu kemudian, semua persiapan selesai. Pagi keberangkatan itu, suasana rumah Sri terasa hening. Ibu Sri menyiapkan sarapan sederhana, tapi tak ada yang punya selera makan. Ayah Sri menatap anak perempuannya dengan mata berkaca-kaca. Hati-hati di sana ya nak. Jaga sholatmu, jaga dirimu. Jangan percaya sama sembarang orang, pesan sang ayah. Sri mengangguk, memeluk keduanya erat-erat. Air matanya jatuh deras membasahi bahu ibunya. Ia kemudian berjalan ke mobil agen yang menjemput, menatap sekeliling rumahnya untuk terakhir kalinya. Rumah kecil yang dulu selalu menjadi tempat pulang, kini ia tinggalkan entah sampai kapan. Perjalanan menuju bandara dipenuhi rasa hening. Di dalam mobil, Sri memandangi sawah-sawah hijau yang mulai ditinggalkan. Udara desa yang biasa ia hirup setiap pagi terasa jauh. Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan diri, meski di dadanya ada rasa takut yang sulit dijelaskan. Sesampainya di bandara, agen penyalur memberinya tiket dan paspor. Sri Kartika, ini dokumenmu. Kamu akan berangkat malam ini ke Riyadh. Setibanya di sana, staf perusahaan akan menjemputmu, ucap petugas itu. Sri hanya bisa mengangguk. Tubuhnya gemetar halus. Saat pesawat mulai naik menembus awan, Sri menatap keluar jendela. Langit tampak biru, tapi di hatinya mendung menggantung. Ia teringat kata-kata ibunya. Allah pasti jaga kamu. Dan dalam diam, Sri menunduk, membaca sholawat pelan di antara isak yang ia tahan. Shollu ala Nabi Muhammad. Pesawat itu melaju, meninggalkan Indonesia, membawa seorang gadis muda bernama Sri menuju tanah Arab, tempat takdir besar hidupnya baru akan dimulai. Setelah menempuh perjalanan panjang lebih dari 8 jam, pesawat yang membawa Sri akhirnya mendarat di Bandara Internasional Riyadh. Suara pengumuman dalam bahasa Arab dan Inggris menggema di seluruh terminal. Suhu panas langsung menyambutnya ketika ia melangkah keluar dari pesawat. Angin kering gurun terasa menusuk wajah, membuat napasnya terasa berat. Sri menenteng koper kecilnya, menatap sekeliling dengan gugup. Inilah kali pertama dalam hidupnya ia menginjak tanah asing, jauh dari keluarga dan rumah.
Ia mengikuti rombongan penumpang lain menuju ruang kedatangan, mencari seseorang yang disebut akan menjemputnya. Tak lama kemudian, seorang pria Arab mengenakan jas rapi menghampiri. "Are you Miss Sri Kartika?" tanyanya sopan. "Yes, I am," jawab Sri pelan, suaranya bergetar. "Welcome to Riyadh. I am Abdullah, assistant of Emir Hassan Al-Fayed. He is the owner of the company where you will work," ucap pria itu dengan ramah. Sri mengangguk, mencoba tersenyum. Mereka berjalan keluar menuju mobil hitam mewah yang telah menunggu. Dalam perjalanan menuju kantor pusat perusahaan, Sri hanya bisa terdiam, menatap deretan gedung tinggi yang menjulang di tengah padang pasir. Semuanya tampak megah, tapi di hatinya ada kerinduan mendalam kepada rumahnya di Jawa Tengah. Mobil itu berhenti di depan gedung perkantoran besar bertuliskan Al-Fayed Group, sebuah perusahaan ternama di bidang ekspor-impor dan pengelolaan keuangan internasional. Sri menatap bangunan itu dengan perasaan campur aduk, kagum sekaligus takut. Di ruang lobi, beberapa staf perempuan Arab dan Asia tampak sibuk dengan pekerjaan mereka. Saat Sri diperkenalkan, sebagian tersenyum ramah, namun ada juga yang menatap dengan tatapan sinis. Hari itu juga, Sri langsung dipanggil ke ruang kerja Direktur Utama, Hassan Al-Fayed, pria muda yang menjadi pemimpin besar perusahaan itu. Hassan dikenal tegas dan dingin terhadap bawahan, namun sangat disegani karena kejujurannya. Ketika pintu ruangannya terbuka, Sri melihat sosok pria berwajah tegas dengan mata tajam dan janggut tipis. Ia mengenakan jas hitam dan parfum khas Timur Tengah yang harum lembut. "Please come in," ucap Hassan singkat. Sri melangkah perlahan, jantungnya berdegup kencang. Ia menunduk sopan. "Good morning, sir. I'm Sri Kartika from Indonesia," katanya pelan. Hassan mengangguk tanpa banyak bicara. Ia memperhatikan berkas di tangannya lalu menatap Sri sekilas. Entah mengapa, ada sesuatu di wajah gadis itu yang terasa berbeda dari karyawan lain. Ada ketenangan, ada kejujuran yang memancar dari sorot matanya. "I hope you can work with discipline. In this company, honesty is everything," ujar Hassan singkat namun dalam. "Yes, sir. I will do my best," jawab Sri dengan yakin meski suaranya masih bergetar. Sejak hari itu, Sri mulai bekerja di bagian keuangan perusahaan. Tugasnya tidak mudah, memeriksa laporan harian, membuat rekap transaksi, dan menyiapkan laporan bulanan untuk atasan langsungnya. Ia bekerja dengan penuh ketelitian, tak pernah absen sholat, dan selalu menjaga sikap sopan. Namun, di balik kesungguhan itu, ada beberapa rekan kerja yang tidak menyukainya. Salah satunya adalah Rania, staf lama yang iri karena posisi Sri lebih dipercaya oleh Hassan. Rania sering menggunjing di belakang, bahkan beberapa kali mencoba menjatuhkan Sri di hadapan karyawan lain. "Anak baru kok sok dekat sama bos. Pasti ada maunya," bisik Rania sinis kepada teman-temannya. Sri hanya diam. Ia tahu, membalas hanya akan membuat keadaan semakin buruk. Setiap malam, setelah pulang kerja, ia duduk di jendela apartemen kecilnya, memandangi langit Riyadh yang bertabur bintang. "Ya Allah, kuatkan aku. Aku hanya ingin bekerja dengan jujur, bukan mencari musuh," doanya lirih. Hari-hari berjalan cepat. Hassan mulai memperhatikan Sri lebih sering, bukan karena sesuatu yang istimewa, tapi karena hasil kerjanya yang selalu rapi dan bersih dari kesalahan. Kadang, ketika ia memeriksa laporan keuangan, Hassan menemukan catatan kecil bertuliskan kalimat bijak dari Sri seperti, "Kejujuran adalah kunci keberkahan, meski kecil nilainya di mata manusia." Kalimat itu membuat Hassan berpikir lama. Di tengah dunia bisnis yang keras dan penuh tipu daya, ada seorang gadis muda yang memegang teguh prinsip sederhana namun kuat. Suatu sore, ketika kantor hampir sepi, Hassan keluar dari ruangannya dan mendapati Sri masih duduk di meja kerjanya, menyelesaikan laporan keuangan terakhir. "You are still here?" tanya Hassan lembut. "Yes, sir. I just want to finish this report before tomorrow," jawab Sri sambil tersenyum kecil. Hassan menatapnya sebentar, lalu berkata, "Good. Keep working like that. Honesty and patience will take you far." Sri tersenyum. Dalam hatinya, ia tak tahu mengapa setiap kali Hassan berbicara, ada getaran aneh yang ia rasakan. Bukan cinta, tapi seperti rasa hormat yang tumbuh dari ketulusan.
Dan sejak malam itu, nasib mereka berdua mulai digerakkan oleh takdir yang pelan-pelan menautkan dua hati berbeda bangsa, berbeda budaya, namun memiliki satu kesamaan, kejujuran dan kebaikan. Hari-hari di perusahaan Al-Fayed Group berjalan seperti biasa. Sri mulai terbiasa dengan lingkungan kerja yang disiplin dan profesional. Setiap pagi ia datang lebih awal dari karyawan lain, menyiapkan laporan keuangan, memeriksa transaksi, dan memastikan semua catatan rapi sebelum diserahkan ke bagian audit. Sikapnya yang jujur, lembut, dan rendah hati membuat beberapa rekan mulai menyukainya, namun tidak bagi Rania. Perempuan Arab itu semakin menunjukkan rasa iri. Baginya, kedekatan Sri dan Hasan sudah melewati batas. Meskipun keduanya tidak memiliki hubungan selain urusan kerja, gosip di kantor mulai beredar cepat. Bos sering panggil Sri ke ruangannya. Iya, katanya karena Sri pintar soal angka. Ah, jangan-jangan ada yang lain. Bisikan-bisikan itu membuat Sri tidak nyaman. Ia berusaha menutup telinga, tetap fokus pada pekerjaan. Namun, semakin ia diam, semakin Rania memanfaatkan keadaan. Suatu hari, kantor gempar. Laporan keuangan bulan itu menunjukkan penyimpangan besar. Puluhan ribu rial hilang dari rekening perusahaan. Hasan murka. Ia memanggil seluruh staf keuangan ke ruang rapat utama. Suasana terasa menegangkan. Semua mata tertuju pada layar proyektor yang menampilkan data keuangan yang janggal. Uang sebesar ini hilang tanpa catatan. Siapa yang bertanggung jawab? Suara Hasan terdengar tegas dan tajam. Semua karyawan saling pandang, tak ada yang berani bicara. Namun tiba-tiba, suara Rania memecah keheningan. Tuan Hasan, sepertinya yang mengelola transaksi terakhir adalah Sri, ucapnya lantang sambil menatap tajam. Ruangan mendadak hening. Semua menatap ke arah Sri. Wajahnya pucat. Jantungnya berdetak kencang. Bukan saya, Tuan. Semua data sudah saya laporkan sesuai sistem, jawabnya gemetar namun tetap sopan. Rania menatap sinis. Tapi bukti transaksi terakhir ada di komputermu, Sri. Hanya kamu yang bisa mengaksesnya. Hasan memandangi keduanya. Ia mengenal Sri sebagai pekerja jujur, tapi situasi kali ini terlalu serius untuk dianggap sepele. Kita akan selidiki ini dengan audit internal, ucapnya datar. Selama 3 hari, tim audit bekerja siang malam. Sri hampir tak bisa tidur. Ia terus berdoa, berharap Allah membukakan jalan kebenaran. Air matanya sering jatuh tanpa ia sadari. Ia merasa hancur karena dituduh melakukan hal yang tak pernah ia lakukan. Ya Allah, Engkau tahu isi hatiku. Aku tak mencuri sepeser pun. Tolong tunjukkan kebenaran, ucapnya lirih di malam sunyi. Sementara itu, Rania diam-diam merasa puas. Ia berpikir rencananya akan berhasil membuat Sri dikeluarkan dari perusahaan. Tapi takdir Allah berkata lain. Pada hari ketiga, tim audit menemukan bukti mengejutkan. Transaksi mencurigakan itu dilakukan dengan akun yang menggunakan nama Sri, namun waktu login terjadi saat Sri sedang berada di ruang rapat bersama Hasan. Setelah diselidiki lebih dalam, ternyata Rania yang meminjam akses login Sri beberapa minggu lalu dengan alasan pekerjaan. Saat bukti ditunjukkan, wajah Rania pucat pasi. Hasan berdiri dengan tatapan marah. Jadi, kamu yang mencuri uang perusahaan dan menuduh orang tak bersalah? Suaranya menggelegar. Rania berusaha membela diri. Saya hanya. Cukup. Kamu memfitnah karyawan yang jujur. Keluar dari perusahaan ini sekarang juga, bentak Hasan tegas. Rania pun dipecat di tempat. Suasana ruang rapat senyap. Semua menatap Sri dengan rasa bersalah. Sri hanya menunduk, air matanya menetes di pipinya. Hasan menatapnya lama, lalu berkata lembut. Maafkan aku, Sri. Aku seharusnya percaya padamu sejak awal. Sri menahan tangis. Tidak apa-apa, Tuan. Yang penting kebenaran sudah terbukti. Hari itu menjadi titik balik dalam hubungan mereka. Setelah kejadian itu, Hasan mulai memperhatikan Sri lebih dekat. Ia kagum pada keteguhan hati gadis itu yang tetap tenang di tengah fitnah. Dalam hati kecilnya, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Beberapa hari kemudian, Hasan menghampiri Sri di ruang kerjanya. Sri, mulai besok kamu duduk di ruang keuangan utama.
Aku ingin kamu bantu aku langsung mengawasi semua laporan, ucap Hasan. Baik Tuan, jawab Sri sopan menunduk. Sejak hari itu, mereka mulai sering bertemu, berdiskusi, dan makan siang bersama untuk membahas pekerjaan. Namun tanpa mereka sadari, perasaan yang tak bisa dijelaskan mulai tumbuh di hati masing-masing. Sri merasakan kehangatan yang aneh setiap kali Hasan memuji hasil kerjanya. Sementara Hasan, di balik ketegasannya, mulai merindukan kehadiran Sri di setiap harinya. Dan dari sinilah, perjalanan cinta yang tak pernah mereka bayangkan mulai perlahan tumbuh, seperti bunga yang mekar diam-diam di tengah padang pasir yang tandus. Sejak kasus keuangan itu berakhir, suasana kantor perlahan berubah. Banyak karyawan mulai menghormati Sri, bahkan yang dulu meremehkannya kini lebih ramah. Hasan, sang direktur muda, sering terlihat berbicara dengan Sri di ruangannya. Namun semua itu dilakukan dalam batas profesional, meski ada getaran halus yang mulai tumbuh di antara keduanya. Setiap pagi, Sri datang lebih awal dari semua staf, membawa setumpuk laporan dan duduk di meja kerja dekat ruang Hasan. Ia bekerja dengan tenang, senyum kecil selalu menghiasi wajahnya. Kadang, saat Hasan lewat, mereka saling bertukar pandang sejenak, lalu kembali menunduk seolah tak terjadi apa-apa. Namun hati keduanya tahu, ada sesuatu yang berbeda. Suatu siang, setelah rapat panjang yang melelahkan, Hasan mengetuk pintu ruang kerja Sri. "Sri, kau sudah makan?" tanyanya pelan. "Belum, Tuan. Saya masih menyelesaikan laporan transaksi ini," jawab Sri sambil menunduk. "Tinggalkan sebentar. Mari makan siang bersamaku di kafe dekat kantor. Anggap saja sebagai ucapan terima kasih karena sudah menyelamatkan nama baik perusahaan," ucap Hasan dengan senyum lembut. Sri sempat ragu, namun tatapan Hasan begitu tulus. Akhirnya ia mengangguk. Mereka berjalan berdua menuju kafe sederhana di bawah gedung. Angin panas riad menerpa wajah, tapi hati Sri justru terasa hangat. Di meja kafe, Hasan memesan teh mint dan nasi kebuli, sementara Sri hanya meminta jus jeruk. "Kau bekerja terlalu keras, Sri. Aku perhatikan, hampir setiap malam lampu ruang keuangan masih menyala," kata Hasan sambil menatapnya. "Saya hanya ingin melakukan yang terbaik, Tuan." "Semua ini tanggung jawab besar," jawab Sri pelan. Hasan tersenyum, memperhatikan cara bicara Sri yang sopan dan sederhana. "Kau berbeda dari karyawan lain. Tidak sombong, tidak menuntut apa-apa. Mungkin itulah yang membuatku nyaman melihatmu di kantor setiap hari." Sri terdiam, pipinya memanas. Ia menunduk, tak tahu harus berkata apa. Di antara hiruk-pikuk kota Riyadh, waktu seolah berhenti sejenak. Setelah hari itu, mereka menjadi lebih dekat. Hasan sering memanggil Sri bukan hanya untuk urusan pekerjaan, tapi juga berdiskusi tentang hal-hal kecil, tentang kebiasaan orang Indonesia, tentang makanan, bahkan tentang arti sabar. "Sri, aku kagum dengan orang-orang dari negaramu," kata Hasan suatu sore di ruang kerjanya. "Kagum karena apa, Tuan?" tanya Sri lembut. "Kalian punya hati yang kuat. Mampu tersenyum meski hidup tak selalu mudah." Sri tersenyum kecil. "Kami diajarkan sejak kecil, Tuan, bahwa sabar bukan berarti diam. Sabar adalah terus berjalan meski dunia seakan berhenti." Kata-kata itu membuat Hasan terdiam lama. Ia mulai menyadari, ada sesuatu dalam diri Sri yang tak bisa ia temukan di wanita manapun di sekelilingnya. Bukan kecantikan fisik yang memikat, tapi ketulusan hati yang membuat jiwanya tenang. Namun kedekatan mereka mulai menjadi bahan omongan di kantor. "Kau lihat? Setiap sore Sri dipanggil ke ruang direktur. Jangan-jangan benar mereka ada hubungan." Sri mendengar semua bisikan itu, namun ia hanya diam. Ia tahu, perasaan yang tumbuh antara dirinya dan Hasan bukan sesuatu yang direncanakan. Ia tak pernah bermimpi mencintai bosnya sendiri. Tapi semakin ia berusaha menjauh, semakin takdir mempertemukan mereka dalam setiap kesempatan. Suatu malam, ketika Sri lembur di kantor, listrik tiba-tiba padam karena badai pasir di luar gedung. Ia sendirian di ruang kerja, panik, dan menyalakan senter kecil dari ponselnya. Tak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar. "Sri, kau masih di sini?" Suara itu milik Hasan. "Iya, Tuan. Saya belum sempat menyimpan data terakhir." Hasan mendekat, membawa lampu kecil dari ruangannya.
Dalam cahaya redup, wajah Sri terlihat begitu tenang. Kau tidak takut? Tanya Hasan. Sedikit. Tapi selama masih ada cahaya, saya rasa tidak apa-apa. Lalu kalau gelap? Kalau gelap, berarti waktunya berdoa, Tuan, jawab Sri sambil tersenyum. Hasan tertawa kecil, tapi dalam tawanya ada rasa kagum yang sulit disembunyikan. Malam itu, ketika listrik kembali menyala, Hasan menatap Sri lama. Ada sesuatu dalam tatapan itu yang membuat waktu seolah berhenti. Hatinya bergetar, namun ia sadar bahwa perasaan ini tidak boleh tumbuh sembarangan. Ia adalah atasan dan Sri hanyalah karyawan. Namun cinta, sebagaimana takdir, tak bisa dibendung oleh logika atau jabatan. Ia tumbuh diam-diam, menembus batas perbedaan bangsa dan bahasa. Dan tanpa mereka sadari, bisikan kecil cinta itu mulai terdengar semakin jelas, membawa mereka pada babak baru yang akan mengubah hidup keduanya selamanya. Hari-hari di perusahaan Al-Fayed Group berjalan dengan suasana yang berbeda. Sejak kejadian malam itu, hubungan Sri dan Hasan terasa semakin dekat. Meski mereka tetap menjaga batas profesional, setiap orang di kantor bisa melihat kalau ada sesuatu yang tak lagi sama. Tatapan Hasan kepada Sri kini tak lagi sekadar tatapan bos kepada bawahan. Ada kelembutan yang jarang ia tunjukkan kepada siapapun sebelumnya. Setiap kali Sri melewati lorong kantor, beberapa rekan kerja berbisik pelan, seolah menyembunyikan gosip yang semua orang sudah tahu. Itu dia Sri, gadis Indonesia yang katanya dekat dengan bos. Ah, siapa yang tidak mau jadi dia? Bos Hasan itu kaya, tampan, dan pewaris perusahaan besar. Tapi Sri bukan tipe perempuan yang seperti itu. Dia terlalu sederhana. Sri mendengar desas-desus itu, tapi ia hanya menunduk dan terus bekerja. Hatinya tak ingin berpikir terlalu jauh. Ia tahu, dunia kantor tidak akan berhenti berbicara, tapi selama niatnya baik, Allah akan jaga langkahnya. Hasan, di sisi lain, tak bisa membohongi perasaannya lagi. Setiap kali melihat Sri bekerja dengan sungguh-sungguh, hatinya merasa damai. Dalam dirinya, tumbuh keyakinan bahwa gadis ini bukan hanya pekerja yang setia, tapi juga seseorang yang ia butuhkan di hidupnya. Suatu sore, Hasan menatap keluar jendela ruangannya, melihat langit Riyadh berwarna jingga. Ia memanggil Sri untuk menyerahkan laporan bulanan. Ketika gadis itu masuk, Hasan menatapnya lama, membuat Sri gugup. Ada yang bisa saya bantu, Tuan? Tanya Sri sopan. Sri, suara Hasan terdengar lebih lembut dari biasanya, kau percaya pada takdir? Tentu, Tuan. Takdir adalah jalan yang sudah Allah tuliskan untuk setiap manusia. Kalau begitu, bagaimana kalau takdir mempertemukan dua orang yang sangat berbeda? Apakah kau percaya cinta bisa tumbuh di antara mereka? Sri terdiam. Pipinya memanas. Ia tak tahu harus menjawab apa. Ia hanya menunduk, menggenggam ujung berkas di tangannya. Hasan menatapnya dengan penuh perasaan. Sri, aku tidak ingin berpura-pura lagi. Sejak hari itu, sejak pertama kali melihat kejujuranmu melawan fitnah, aku tahu, hatiku berhenti mencari. Aku jatuh cinta padamu. Ucapan itu membuat dunia Sri seakan berhenti berputar. Suaranya tercekat. Ia tidak pernah menyangka bos besar sekelas Hasan akan menyatakan perasaan padanya, seorang gadis desa biasa. Tuan Hasan, saya tidak pantas. Saya hanyalah karyawan kecil, sementara tuan orang besar di sini. Tidak ada yang kecil di mata cinta, Sri. Kau berbeda. Aku tidak melihat pangkat, aku melihat hati. Dan hatimu, membuatku ingin menjagamu selamanya. Air mata Sri menetes pelan. Ia menatap Hasan dengan mata bergetar, lalu menunduk dalam diam. Ia tahu perasaan itu tulus, tapi ia juga takut. Perbedaan budaya, bahasa, dan keluarga bukan hal kecil. Namun sesuatu dalam dirinya berbisik bahwa mungkin inilah jalan yang sudah Allah atur sejak awal. Beberapa minggu kemudian, kantor dibuat gempar. Semua karyawan menerima email resmi dari HRD dengan judul besar. Undangan pernikahan Hasan Al-Fayed dan Sri Kartika. Suasana kantor langsung heboh. Apa? Bos menikah dengan Sri? Tidak mungkin. Gadis Indonesia itu benar-benar menikah dengan bos kita. Ruang kerja Sri dipenuhi rekan-rekan yang datang memberi ucapan selamat, sebagian tulus, sebagian dengan rasa iri.
Tapi Sri hanya tersenyum lembut. Ia tahu, kebahagiaan sejati tak selalu diterima semua orang dengan tangan terbuka. Hari pernikahan itu pun tiba. Di sebuah aula megah di Riyadh Grand Hall, pesta besar digelar dengan kemewahan khas Timur Tengah. Ornamen emas menghiasi setiap sisi ruangan, lantunan sholawat mengiringi acara akad nikah yang sakral. Sri tampil anggun mengenakan gaun putih berhias renda perak dan kerudung panjang. Hasan mengenakan jubah putih dan sorban hitam. Di depan penghulu dan para tamu kehormatan, mereka mengucap janji suci pernikahan. Air mata Sri mengalir deras saat mendengar kata-kata akad terucap. Tangannya bergetar saat cincin emas melingkar di jari manisnya. Dalam hatinya, ia berbisik, "Ya Allah, siapa sangka gadis desa ini engkau angkat derajatnya sampai sejauh ini. Semua karena kasih dan takdir MU." Di barisan depan, tampak kedua orang tua Sri datang dari Indonesia. Wajah mereka basah oleh air mata bahagia. Sang ibu memeluk Sri erat setelah acara usai. "Nah, maafkan ibu. Dulu ibu memaksa kamu berangkat ke Arab karena keadaan. Ternyata Allah menyiapkan jalan yang jauh lebih indah dari yang ibu bayangkan." "Tidak apa-apa, Bu. Kalau bukan karena ibu, mungkin Sri tidak akan sampai sejauh ini," jawab Sri sambil menangis di pelukan ibunya. Suasana penuh haru. Hasan menghampiri mereka, mencium tangan ayah dan ibu Sri dengan hormat. "Terima kasih telah melahirkan perempuan sekuat Sri. Mulai hari ini, izinkan saya menjaganya selamanya." Malam itu, pesta pernikahan berlangsung meriah. Para tamu bertepuk tangan saat pasangan itu berjalan beriringan menuju panggung utama. Kilau lampu kristal menyinari wajah mereka, seolah memberi restu atas cinta yang tumbuh dari kejujuran dan kesabaran. Dan di tengah gemerlap pesta itu, Sri menatap suaminya dengan hati yang bergetar. "Terima kasih, Tuan Hasan. Terima kasih sudah memilihku meski aku bukan siapa-siapa." Hasan menggenggam tangannya erat lalu berbisik, "Kau bukan siapa-siapa, Sri. Kau segalanya bagiku." Hari-hari setelah pernikahan berjalan begitu cepat. Sri kini tinggal bersama Hasan di rumah besar milik keluarga Al-Fayed, sebuah kediaman mewah dengan halaman luas dan taman bunga yang ditata indah. Namun meski kini ia hidup dalam kemewahan, Sri tidak berubah. Ia tetap perempuan sederhana yang senang menyiapkan sarapan sendiri, menyapu halaman, dan berbincang hangat dengan para pekerja rumah tangga. Setiap pagi, Sri bangun sebelum subuh. Ia membangunkan Hasan dengan lembut, lalu bersama-sama mereka menunaikan sholat berjamaah. Di sela waktu, Sri sering memandang wajah suaminya dan tersenyum penuh syukur. "Ya Allah, terima kasih telah memberi Sri pasangan sebaik dia," bisiknya lirih setelah menutup sholatnya. Hasan yang awalnya dikenal dingin dan sibuk, kini berubah menjadi lebih lembut. Ia sering mengajak Sri berkeliling Riyadh, memperkenalkannya kepada keluarga dan kerabat. Semua orang terkejut melihat bagaimana seorang gadis sederhana dari Indonesia mampu menaklukkan hati pria Arab yang dulu sulit tersenyum. Dalam setiap pertemuan keluarga, Hasan selalu menggenggam tangan istrinya erat-erat. Ia tak pernah malu memperkenalkan Sri sebagai istrinya, bukan sekadar pendamping hidup, tapi juga sumber ketenangan. "Inilah Sri, perempuan yang membuatku mengerti arti ketulusan," kata Hasan di hadapan saudara-saudaranya yang terpana melihat kesederhanaan Sri. Meski kini bergelimang harta, Sri tidak lupa daratan. Ia menggunakan sebagian uangnya untuk membantu sesama tenaga kerja Indonesia yang kesulitan di Arab. Ia sering mengunjungi penampungan, membawakan makanan, pakaian, dan uang untuk para pekerja yang nasibnya tak seberuntung dirinya. Kalau Allah sudah menitipkan rezeki, itu bukan untuk disimpan sendiri, tapi untuk dibagikan, ucap Sri setiap kali Hasan menemaninya berbagi. Hasan semakin kagum padanya. Di balik kelembutan Sri, ada kekuatan besar yang membuatnya terpesona. Suatu sore, mereka duduk di balkon rumah, menatap matahari terbenam yang mewarnai langit Riyadh dengan warna oranye keemasan. Hasan menggenggam tangan istrinya lembut. "Sri, aku dulu hidup hanya untuk angka dan pekerjaan. Aku pikir kebahagiaan datang dari kekuasaan. Tapi sejak kamu datang, aku baru tahu, kebahagiaan sejati datang dari hati yang bersyukur." Sri tersenyum, memandang langit jauh di depan. "Dan aku bersyukur, Tuan Hasan.
Meski dulu aku tidak ingin berangkat ke sini, ternyata Allah menyiapkan takdir yang lebih indah dari yang pernah kubayangkan. Hasan menatapnya lembut, lalu berkata dengan suara bergetar. Jangan panggil aku tuan lagi, Sri. Aku bukan majikanmu. Aku suamimu dan kau bagian dari hidupku. Sri menunduk malu, lalu menjawab pelan. Baik Hasan. Sejak saat itu, rumah tangga mereka menjadi contoh bagi banyak orang di sekitarnya. Sri menjadi sosok yang dicintai karena ketulusannya, sedangkan Hasan semakin dihormati karena kerendahan hatinya setelah menikah dengan Sri. Namun di balik kebahagiaan itu, Sri tak pernah melupakan asalnya. Ia sering menelepon orang tuanya di Indonesia, mengabarkan kabar baik, dan tak lupa mengirimkan uang untuk membantu warga desa membangun musola kecil. Sri hanya ingin semua orang di kampung bisa merasakan bahagia seperti Sri sekarang, Bu, ucapnya lembut di telepon. Ibunya menangis bahagia mendengar suara anaknya yang kini hidup sejahtera di negeri orang. Nak, ibu bangga sekali. Kau sudah jadi istri yang baik dan anak yang berbakti. Semoga Allah selalu jaga rumah tanggamu. Tahun demi tahun berlalu. Sri dan Hasan dikaruniai 2 anak yang lucu dan cerdas. Suara tawa anak-anak itu mengisi setiap sudut rumah. Hasan yang dulu sibuk bekerja kini lebih sering di rumah, bermain bersama keluarga kecilnya. Ia sering mengatakan bahwa kesuksesan tanpa keluarga adalah kekosongan, dan Srilah yang mengisinya dengan kehangatan. Suatu malam, ketika semua sudah tidur, Sri duduk di teras memandangi bintang. Angin gurun berhembus pelan, membawa kenangan masa lalu. Ia mengingat hari-hari berat sebelum keberangkatan, air mata di bandara, ketakutan akan masa depan. Kini semua itu terasa seperti mimpi jauh yang manis. Ya Allah, Engkau bawa aku dari titik terendah menuju tempat yang penuh cahaya. Aku tidak lebih dari hamba-Mu yang lemah, tapi Engkau angkat derajatku karena kesabaran. Ia menutup matanya, merasakan kedamaian yang sempurna. Dari gadis desa sederhana yang terpaksa bekerja di luar negeri, menjadi istri seorang pengusaha besar Arab, Sri telah membuktikan satu hal, bahwa takdir Allah selalu indah bagi hati yang ikhlas dan jujur. Bagi Sri, kebahagiaan bukan diukur dari harta, tapi dari rasa syukur atas segala perjalanan hidup yang telah dilewati dengan penuh sabar. Dan malam itu, di bawah langit Riyadh yang penuh bintang, Sri tahu, inilah akhir dari perjalanan panjangnya, bukan akhir dari kisah cinta, tapi awal dari hidup baru yang penuh berkah.